Dua kekuatan timnas Indonesia ini bikin gelandang Vietnam ketar-ketir jelang main di Stadion GBK. Skuad mewah, timnas Indonesia wajib menang kala menghadapi Vietnam. Respon berkelas Witan soal sindiran bek Vietnam yang ejek timnas Indonesia rasa Belanda. Demi kemenangan timnas Indonesia harus bisa dikte permainan Vietnam. Gelandang timnas Vietnam, Du Hang Dung ketar-ketir dalam menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menilai ada dua faktor kekuatan yang jadi keunggulan timnas Indonesia jelang bermain kandang, yakni fisik dan mental. Jelang laga tersebut, Du Hang Dung mengakui timnas Indonesia akan memaksa Vietnam mengikuti permain yang mengutamakan kekuatan dan fisik. Gaya permainan tersebut bakal melelahkan The Golden Stars. Indonesia berusaha memaksa tim Vietnam untuk mengikuti gaya bermain yang mengutamakan kekuatan dan fisik. Gaya bermain ini cukup melelahkan, namun Indonesia tidak punya banyak waktu untuk berlatih bersama, kata Hang Dung dikutip dari VTC News. Meski begitu, Du Hang Dung menjelaskan minimnya waktu berlatih bersama membuat timnas Indonesia tak memiliki permainan yang jelas. Namun dia menyadari fisik dan mental bermain di kandang membuat timnas Indonesia akan sangat sulit dikalahkan di GBK. Oleh karena itu, tim ini kurang memiliki gaya bermain yang jelas. Ketika Indonesia menggunakan kekuatan fisik dan mental di kandang, maka akan sangat menyulitkan semua lawan, jelas Du Hang Dung. Sementara itu, penyerang Vietnam, Nguyen Tin Linh mengaku tak terkejut dengan timnas Indonesia yang banyak melakukan naturalisasi. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi tidak mengkhawatirkan. Indonesia sejak dulu menaturalisasi pemain. Saya tidak heran mereka lebih banyak melakukan naturalisasi pemain. Ini bukan hal yang terlalu mengkhawatirkan. Yang terpenting adalah performa tim Vietnam, jelas Nguyen Tin Linh. Pengamat sepak bola Akmal Marhali angkat bicara soal peluang timnas Indonesia untuk bisa meraih hasil positif pada laga kontra Vietnam. Menurut Akmal, skuad Garuda wajib menang pada laga kontra Vietnam. Akmal menyebut skuad Indonesia tergolong mentereng dengan kehadiran pemain-pemain diaspora. Menurut mantan jurnalis olahraga ini, keberadaan para pemain tersebut seharusnya mampu mendongkrak kualitas Indonesia. Bahkan 8 saja pemain diaspora yang diturunkan, atau bahkan separuh saja yang diturunkan sudah melebihi Vietnam. Vietnam cuma kipernya yang punya darah keturunan, kata Akmal dalam siniar di kanal YouTube Nalar TV. Kalau ditanya, kita harus menang atas Vietnam. Dengan semua fasilitas mewah kepada Shin Tae-yong, ia mau pemain naturalisasi, pemain keturunan diberikan yang diinginkan. Mau uji coba dengan segala tim besar diberikan. Dengan semua kebutuhannya sudah diberikan, maka sekarang kita harus bisa membuktikan di lapangan, bisa menang lawan Vietnam dan itu harga mati yang tidak bisa ditawar, jelas Akmal. Akmal pun memprediksi skor kemenangan timnas Indonesia kala menghadapi Vietnam. Menurutnya, skuad Garuda akan menang 2 gol tanpa balas pada pertandingan lawan Vietnam. Skor 2-0 sudah bagus bagi timnas Indonesia, jangan menang beruntung seperti di Piala Asia lewat penalti. Namun lewat permainan yang bagus gitu. Karena apa? Karena kita sudah punya kelebihan, tegas Akmal. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman buka suara terkait sindiran pemain Vietnam, Du Duy Man. Sebagai informasi, Du Duy Man sebelumnya sempat memberikan sindiran kepada timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Du Duy Man bahkan mengaku dibuat bingung apakah bakal melawan timnas Indonesia atau Belanda. Kini timnas Indonesia kembali naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ujar Du dan Man. Tak berselang lama, Witan Sulaiman memberikan tanggapan terkait pernyataan Du Duy Man itu. Dalam hal ini, Witan menegaskan tak ada perbedaan antara pemain naturalisasi atau lokal. Bahkan lebih lanjut, Witan juga memberikan contoh timnas Prancis yang dihuni banyak pemain keturunan. Hanya saja, pemain milik Bayangkara FC itu tak menampilkan bahwa mengenai naturalisasi pemain ini menang masih menjadi hal yang tak biasa di kawasan ASEAN. Kalau saya pribadi, kita semua di sini sama.
Kita pemain Indonesia dan kita berhak untuk membela Indonesia, jadi gak ada perbedaan antara naturalisasi atau lokal. Karena menurut saja juga di Perancis saja kan mereka banyak pemain keturunan, tapi kan hal wajar. Mungkin ini hal yang baru di sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola hal wajar. Mereka juga berhak membela timnas kita karena mereka punya darah keturunan dan juga mempunyai paspor orang Indonesia dan sah-sah saja mereka membela tim nasional, kata Witan kepada awak media. Sebuah saran diungkapkan pengamat sepak bola nasional Bung Ropan soal siasat yang harus diterapkan timnas Indonesia pada laga kontra Vietnam. Bung Ropan menyebut bahwa skuad Garuda harus mampu mendikte permainan lawan. Menurutnya, Indonesia sejatinya mampu mendikte permainan Vietnam. Hal ini sudah mereka tunjukkan pada perjumpaan mereka di Piala Asia 2023 lalu. Permainan yang kita mainkan, terutama pada babak pertama saat tampil di Qatar kemarin, kita main bagus sekali, terutama soal perpindahan bola. Tapi kalau kita masih salah-salah passing ya berat, ucap Bung Ropan dalam siniar di kanal YouTube Hasanis Corner. Menurut Bung Ropan, agar bisa menunjukkan permainan ciamik seperti itu, para penggawa timnas Indonesia harus bagus dalam melepas operan. Operan-operan mereka harus akurat. Lebih lanjut, menurut Bung Ropan, pelatih Shin Tae-yong juga harus tetap mampu memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki timnya. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan formasi yang tepat pada laga kontra Vietnam. Bung Ropan menilai formasi yang paling tepat untuk laga kontra Vietnam adalah dengan kembali memainkan 3 back. Hal ini menurutnya tak lepas dari keberadaan pemain-pemain belakang bagus di skuad Garuda. Justin Hubner harus dikembalikan ke belakang agak kiri, ini karena ia kidal. Jordi Amat di tengah dan Jay Itzes bermain agak ke kanan. Ini kalau mereka bermain dengan 3 back, jelas Bung Ropan. Nguyen Van Toan ngeri lihat fans timnas Indonesia masih pemanasan sudah dapat teror. Pemain tim nasional Vietnam Nguyen Van Toan mengakui bahwa duel lawan timnas Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno bakal sangat sulit bagi Vietnam. Sebab bakal ada teror dari fans skuad Garuda bahkan ketika pemain sedang pemanasan. Dua laga ini baik untuk Indonesia maupun Vietnam sangat menentukan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu kedua negara punya harapan untuk bisa meraih poin penuh. Vietnam saat ini berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 3 poin. Jika mereka mampu meraih poin pada duel di Stadion Gelora Bung Karno, maka posisi mereka bakal lebih aman. Namun ini bukan misi mudah. Menurut Nguyen Van Toan, laga di markas Indonesia tidak akan mudah bagi Vietnam. Bukan hanya soal kualitas sang lawan, akan tetapi juga tentang fanatisme fans skuad Garuda yang bisa memberi tekanan atau teror. Bermain di Indonesia akan selalu mendapat tekanan, penontonnya sangat banyak dan datang ke stadion sangat awal. Saat tim melakukan pemanasan, itu sudah memberikan banyak tekanan, ucap Nguyen Van Toan dikutip dari The Tao. Fans Indonesia dipastikan bakal memadati Stadion Gelora Bung Karno pada duel lawan Vietnam. Dari informasi yang didapat, antusiasme fans untuk membeli tiket sangat tinggi. Nguyen Van Toan menyadari bahwa duel lawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno akan sangat sulit. Karena itu dia berharap para penggawa The Golden Start siap secara mental untuk menghadapi tekanan yang ada. Ini adalah sebuah kerugian bagi Vietnam. Tapi jika Anda menanganinya dengan percaya diri pada beberapa sentuhan bola yang pertama, Anda akan bermain lebih baik untuk selanjutnya, ucap pemain berusia 27 tahun. Vietnam terakhir kali memainkan laga di Stadion Gelora Bung Karno pada semifinal Piala AFF pada 2022 lalu. Ketika itu Vietnam yang masih dilatih Park Hang-seo mampu mendapatkan hasil imbang.